Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik, siswa dan siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Halo adik-adik, hari ini kembali lagi bersama kakak. Nah, hari ini seperti biasa kita akan membahas materi berikut dengan contoh soal persiapan TKA. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini yakni mengenai suksesi ekosistem. Nah, adapun subpokok dari materi suksesi ekosistem itu yakni suksesi ekosistem itu terdiri dari yang pertama itu suksesi primer dan yang kedua itu adalah suksesi sekunder. Nah, yang pertama, bagian A itu adalah suksesi ekosistem, di mana suksesi ekosistem itu merupakan suatu proses perubahan bertahap dalam komunitas biologis atau suatu ekosistem menuju kestabilan. Jadi, suksesi ekosistem itu adalah proses perubahan bertahap dalam komunitas biologis suatu ekosistem menuju kestabilan. Nah, di materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud komunitas itu merupakan kumpulan dari berbagai populasi makhluk hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, adapun pada suksesi ekosistem itu terjadi yang namanya kerusakan habitat atau pembentukan area baru. Yang kedua, terjadi yang namanya pergantian spesies karena kerusakan yang terjadi pada ekosistem sebelumnya. Dan yang ketiga, terbentuknya komunitas klimaks yang stabil. Jadi, setelah kerusakan tersebut, maka bertahun-tahun atau ratusan tahun bahkan ribuan tahun setelahnya itu akan terbentuk yang namanya komunitas klimaks, di mana komunitas klimaks itu sudah mengalami yang namanya kestabilan atau telah mengalami stabilitas. Nah, ini adalah gambaran perbedaan dari suksesi primer dan juga suksesi sekunder, di mana setelah ini akan dibahas lebih lanjut. Nah, adapun yang pertama akan kita bahas yakni mengenai suksesi primer. Jadi yang dimaksud dengan suksesi primer itu adalah proses pembentukan komunitas biologi dari lahan yang sangat tandus atau rusak total, hingga tidak menyisakan substrat dari kehidupan sebelumnya. Jadi kata kunci dari suksesi primer ini, kerusakannya itu terjadi secara total dan tidak menyisakan substrat dari kehidupan sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran tahapan dari suksesi primer, di mana pada saat suksesi primer itu di sini ada area yang tandus ataupun gundul. Kemudian area tersebut itu akan ditumbuhi oleh yang namanya lichen atau tumbuhan pionir. Nah, tumbuhan pionir ini akan menguraikan batuan. Apa fungsi dari lichen ini untuk menguraikan batuan? Fungsinya itu untuk menghasilkan tanah. Nah, setelah lichen ini tumbuh, kemudian akan tumbuh juga tumbuhan-tumbuhan lainnya seperti rumput, semak belukar, lebih lanjut nanti akan tumbuh tumbuhan perdu, dan
nantinya akan tumbuh pohon-pohon besar untuk mencapai yang namanya ekosistem klimaks. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai penyebab terjadinya suksesi primer. Jadi, yang pertama yang dapat menyebabkan terbentuknya suksesi primer itu yakni letusan gunung berapi yang mengeluarkan lahar dan lava baru. Jadi, pada gambar ini merupakan contoh dari letusan gunung berapi, di mana lahar dan lava yang turun di sekitar gunung itu dapat memusnahkan komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem sekitar, baik itu organisme maupun ekosistemnya. Penyebab kedua yakni tanah longsor yang menyebabkan seluruh lapisan tanah itu terkikis. Jadi perlu diketahui bahwa tanah ini merupakan komponen di mana makhluk hidup itu hidup. Misal tumbuhan hidup itu di tanah. Begitupun juga dengan hewan dan juga manusia. Nah, ketika tanah itu mengalami longsor parah, maka lapisan tanah tersebut akan terkikis dan terbawa air. Penyebab selanjutnya adalah timbunan pasir atau endapan lumpur baru yang luas, di mana dapat dilihat pada gambar, di tempat tersebut belum ada tumbuhan yang hidup, sehingga hewan juga belum bisa hidup di tempat tersebut, karena dapat diketahui bahwa tumbuhan itu bertindak sebagai produsen dan hewan itu sebagai konsumen. Hewan tidak dapat tinggal di tempat di mana tidak ada makanan di sana. Penyebab selanjutnya yakni gletser yang mencair dan menyingkap batuan dasar. Nah, gletser yang mencair ini menyebabkan batuan-batuan yang ada di dasar itu kelihatan. Nah, pelapukan batuan nantinya yang akan menghasilkan tanah untuk sebagai tempat tinggal makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan khususnya tanaman atau tumbuhan. Nah, adapun tahapan proses dari suksesi primer, yang pertama itu ada lahan kosong ataupun disebut juga dengan lahan gundul itu, areanya itu terbentuk tanpa adanya unsur hara atau tanah. Jadi, pada suksesi primer, daerah tersebut itu tanahnya itu tidak ada. Sehingga liken itu berperan dalam melapukan batuan itu untuk menghasilkan tanah. Tahapan selanjutnya, spesies perintis dalam hal ini berupa lumut kerak atau juga disebut dengan liken itu dan juga bakteri itu mulai tumbuh di bebatuan. Apa fungsinya? Fungsinya itu untuk melapukan batuan tersebut dan menghasilkan tanah. Tahapan selanjutnya, tumbuhan tingkat rendah. Nah, setelah lumut atau liken ini hidup sebagai tanaman atau tumbuhan pionir, selanjutnya itu akan tumbuh tumbuhan lainnya, misal lumut dan juga paku-pakuan. Tahapan selanjutnya, tumbuhan tingkat menengah. Nah, setelah tumbuh tumbuhan tingkat rendah, selanjutnya itu dilanjutkan dengan tumbuhan tingkat menengah. Misalnya itu tumbuhan perdu dan juga semak-semak belukar dan mengganti tumbuhan perintis yang sebelumnya ada. Dan tahapan terakhir itu terjadi yang namanya komunitas klimaks. Jadi pada komunitas klimaks itu pohon-pohon besar tumbuh itu membentuk ekosistem seimbang yang stabil. Jadi komunitas klimaks itu untuk mencapai yang namanya kestabilan atau stabilitas. Adapun contoh dari suksesi primer di lingkungan itu, yang pertama adalah aliran lava Gunung Krakatau. Jadi, setelah letusan yang dahsyat di masa lalu, area itu tertutup lahar menjadi mendingin dan menjadi batuan beku yang kemudian ditumbuhi lumut sebagai organisme atau tumbuhan pionir dan akhirnya menjadi hutan kembali, di mana pada suksesi primer ini terjadi selama ribuan tahun.
Contoh selanjutnya adalah terbentuknya pulau baru, di mana terbentuknya pulau vulkanik baru yang awalnya itu tandus. Lalu kemudian secara bertahap akan dihuni oleh berbagai spesies tumbuhan dan juga hewan. Spesies tumbuhannya dimulai dari tumbuhan pionir, tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan menengah, sampai dengan pohon-pohon besar. Kemudian setelah itu masuk juga hewan-hewan untuk hidup di dalamnya. Karena seperti yang diketahui bahwa hewan itu bukan merupakan organisme autotrof. Hewan itu merupakan organisme heterotrof sehingga memerlukan tumbuhan untuk atau sebagai makanannya. Nah, selanjutnya kita telah masuk ke bagian 2, yakni suksesi sekunder. Jadi, yang dimaksud dengan suksesi sekunder itu adalah suatu proses pemulihan ekosistem yang terjadi akibat gangguan alami atau aktivitas manusia yang dapat merusak komunitas sebelumnya, namun tidak menghilangkan total substrat tanah dan juga nutrisinya. Jadi, di sini pada suksesi sekunder itu dapat terjadi dengan dua hal. Yang pertama itu terjadi secara alami dan yang kedua itu dapat terjadi dengan atau karena aktivitas manusia. Nah, kalau tadi pada suksesi primer itu menghilangkan total komunitas atau ekosistem yang ada di sekitarnya, sedangkan pada suksesi sekunder itu dia tidak menghilangkan total substrat tanah dan juga nutrisinya. Jadi di situ letak perbedaan dari suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Nah, ini adalah gambar tahapan dari suksesi sekunder, di mana di sini ada sebuah ekosistem. Nah, ekosistem ini baik itu karena bencana alam atau terjadi secara alami ataupun dengan aktivitas atau campur tangan manusia itu mengalami yang namanya kerusakan. Contohnya di sini kebakaran hutan. Nah, setelah terjadi proses kebakaran hutan, maka ekosistem yang ada di sekitarnya itu mengalami yang namanya kerusakan. Tapi tanah yang ada di sekitarnya itu masih ada dan kaya akan nutrisi. Nah, setelah itu selanjutnya tanah yang ada di sekitarnya itu masih menyimpan biji-bijian dari tumbuhan atau tanaman yang hidup sebelumnya. Jadi kemudian biji-bijian itu tumbuh menjadi tanaman atau tumbuhan baru. Nah, terus tumbuh lagi tumbuhan tingkat rendah, menengah, dan yang terakhir itu tumbuh pohon besar yang menandai sebuah ekosistem itu dikatakan klimaks atau stabil. Nah, sekarang kita akan membahas penyebab terjadinya suksesi sekunder. Nah, sebelumnya telah disinggung bahwa penyebab terjadinya suksesi sekunder itu dapat terjadi secara alami atau disebut juga dengan faktor alam dan juga dapat terjadi karena aktivitas dari manusia atau adanya campur tangan dari manusia. Nah, adapun faktor alam yang menjadi penyebab terjadinya suksesi sekunder, yang pertama itu misal kebakaran hutan alami, letusan gunung berapi kecil, banjir, badai, kekeringan, dan wabah penyakit. Lebih lanjut, adapun dari aktivitas manusia itu misal penebangan hutan, perladangan berpindah, pembukaan lahan perkebunan, dan juga bom ikan yang merusak terumbu karang pada ekosistem karang. Selanjutnya, tahapan proses suksesi sekunder. Nah, adapun tahapan yang pertama itu fase gangguan. Di mana pada fase gangguan ini komunitas awal hancur atau rusak sebagian. Jadi kalau pada suksesi sekunder itu rusak total, tapi pada suksesi primer itu rusak total, sedangkan pada suksesi sekunder itu rusaknya itu hanya sebagian. Tahapan selanjutnya masuk ke fase perintis.
Pada fase perintis ini, tumbuhan pionir itu akan memanfaatkan sisa nutrisi yang ada di tanah, kemudian akan tumbuh di tanah tersebut. Nah, karena tumbuhan pionir tumbuh, maka tumbuhan-tumbuhan yang lainnya juga akan tumbuh nantinya. Lanjut masuk ke fase seral, yakni tumbuhan muda, di mana pohon-pohon kecil mulai mendominasi dan menggantikan vegetasi pionir. Dan fase terakhir itu sudah masuk ke fase klimaks, di mana ekosistem tersebut kembali stabil dengan vegetasi yang lebat, kompleks, dan seimbang. Jadi, salah satu yang membedakan juga primer dan sekunder itu, kalau suksesi primer itu terjadi sangat lama, bisa sampai ribuan tahun, tapi pada suksesi sekunder itu membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat, bisa ratusan tahun. Jadi, sekunder lebih cepat dibanding dengan primer. Nah, adapun contoh dari suksesi sekunder di lingkungan, yang pertama itu contohnya kebakaran hutan. Nah, ini adalah gambar kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan ini merusak ekosistem alami dari tumbuhan maupun hewan tersebut. Contoh selanjutnya penebangan liar. Contoh lainnya banjir dan tanah longsor. Dan juga letusan gunung berapi skala kecil. Jadi letusan gunung berapi skala kecil itu dimasukkan ke dalam sekunder. Mengapa? Karena kerusakannya itu kecil. Beda dengan letusan gunung berapi misal Krakatau, dia itu dimasukkan ke primer karena dia itu kerusakannya total. Nah, untuk lebih dapat dilihat perbedaan dari suksesi primer dan juga suksesi sekunder, berikut adalah tabel perbedaan dari kedua suksesi tersebut. Di mana di sini perbedaan yang pertama itu di area awal. Pada suksesi primer, area awalnya itu berupa lahan gundul atau baru tanpa adanya tanah sebagai substrat. Seperti misalnya itu yang ada pada suksesi primer sebelum tanah itu hanya terdiri dari pasir dan juga batuan. Sedangkan pada suksesi sekunder itu areanya itu bervegetasi yang mengalami kerusakan sebagian. Jadi kerusakan pada sekunder itu hanya sebagian. Jadi sebagiannya itu tidak mengalami kerusakan. Makanya kenapa pemulihan dari sekunder itu cenderung lebih cepat dibanding dengan primer. Perbedaan kedua dari segi tanah. Pada suksesi primer itu belum ada tanah. Jadi tanahnya itu harus dibentuk melalui proses yang namanya pelapukan oleh lumut kerak atau liken. Sedangkan pada suksesi sekunder sudah ada tanah dan tanahnya itu kaya akan unsur hara untuk kemudian ditumbuhi tumbuhan. Perbedaan yang ketiga yakni organisme perintis. Pada suksesi primer, organisme perintisnya itu berupa liken, disebut juga dengan lumut kerak dan juga spora yang bisa terbawa angin menuju ekosistem tersebut. Sedangkan pada suksesi sekunder itu, organisme perintisnya itu berupa sisa-sisa tumbuhan, biji yang ada di dalam tanah. Karena kerusakannya tidak total, otomatis tanahnya itu masih ada. Tanahnya itu menyimpan sisa-sisa tumbuhan dan juga biji-biji dari tumbuhan sebelumnya. Perbedaan selanjutnya dari segi kecepatan. Suksesi primer itu berjalan sangat lambat. Membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun lamanya untuk mencapai yang namanya ekosistem klimaks. Sedangkan pada suksesi sekunder itu cenderung relatif lebih cepat, bisa puluhan hingga ratusan tahun. Kenapa demikian? Karena yang rusak itu pada
suksesi sekunder itu hanya sebagian. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk pulih juga lebih cepat. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai suksesi, baik itu suksesi primer maupun suksesi sekunder. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal pertama. Sebuah lahan bekas letusan gunung berapi yang awalnya hanya berupa batuan beku, perlahan-lahan mulai ditumbuhi oleh lichen atau lumut kerak dan juga lumut daun, di mana diketahui bahwa lichen ini merupakan tumbuhan pionir. Nah, setelah beberapa dekade, tanah mulai terbentuk dan semak-semak kecil mulai mendominasi kawasan tersebut. Proses ini merupakan contoh dari suksesi primer. Jadi berdasarkan bacaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa itu merupakan suksesi primer. Kita lihat soalnya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai peran lichen dalam tahap suksesi tersebut? Jadi, bunyi pertanyaannya itu mengenai peran lichen dalam tahapan suksesi primer tersebut. Nah, kita lihat opsinya ya. Yang pertama, atau opsi A. Lichen bertindak sebagai komunitas klimaks yang menghentikan proses perubahan ekosistem. Jadi lichen itu bukan termasuk komunitas klimaks. Lichen itu termasuk dalam pionir. Nah, yang termasuk dengan komunitas klimaks itu misal adalah pohon-pohon besar. Sedangkan kita ketahui bahwa lichen itu adalah lumut kerak. Opsi selanjutnya, lichen melakukan kompetisi dengan pohon besar untuk perebutan unsur hara di awal suksesi. Jadi pada opsi B, pohon besar itu tidak ada di awal suksesi. Pohon besar itu ada di akhir suksesi atau disebut juga dengan komunitas klimaks. Nah, opsi selanjutnya bagian C. Lichen merupakan konsumen primer yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Lichen itu merupakan tumbuhan ya. Nah, lichen itu bukan termasuk konsumen primer. Lichen itu merupakan produsen. Opsi D. Lichen mempercepat erosi tanah, sehingga vegetasi lain tidak dapat tumbuh di lahan tersebut. Justru sebaliknya, lichen itu tidak mempercepat erosi tanah, tapi lichen itu memperlambat. Jadi, keberadaan lichen di ekosistem tersebut itu akan mengikat komponen atau partikel-partikel tanah yang baru terbentuk sehingga tidak terbawa aliran air. Lanjut opsi E. Lichen berfungsi sebagai organisme pionir yang membantu pelapukan batuan menjadi tanah. Di sini ada kata pionir. Nah, kembali ke bacaan, di sini ditemukan bahwa di sini ditumbuhi oleh lichen dan lumut kerak, di mana lichen itu termasuk organisme pionir. Jadi, opsi yang benar untuk menjawab soal nomor 1 adalah opsi E. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kawasan hutan produksi mengalami kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh vegetasi di atasnya. Namun, struktur tanah dan kandungan hara di dalam tanah tersebut terpantau masih terjaga dengan baik. Jadi, di sini
struktur tanahnya dan juga kandungan haranya itu masih ada ya. Terus 2 tahun pasca kebakaran, lahan tersebut mulai ditutupi oleh hamparan rumput liar dan tumbuhan herba. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai karakteristik dari proses suksesi sekunder yang terjadi pada lahan tersebut? Jadi di sini suksesi sekunder. Nah, kita lihat opsinya. Opsi A, proses suksesi memerlukan waktu ribuan tahun karena dimulai dari hilangnya komunitas asal secara total. Nah, di sini ada kata hilang komunitas asal secara total. Ini bukan merupakan bagian atau proses dari suksesi sekunder. Ini masuk suksesi primer. Nah, yang hilang secara total itu adalah suksesi primer, sedangkan yang hilang sebagian itu adalah suksesi sekunder. Opsi selanjutnya bagian B. Kehadiran organisme perintis seperti lichen sangat mutlak diperlukan untuk mengawali kehidupan. Jadi pada suksesi primer, lichen itu bukan sebagai organisme perintis karena pada suksesi sekunder itu sudah ada tanahnya. Jadi tanah tersebut siap untuk ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan, di mana tanah itu menyimpan biji-bijian dari tumbuhan yang ada sebelumnya. Opsi C, laju perkembangan komunitas baru berjalan lebih cepat dibanding suksesi primer karena substrat tanah sudah tersedia. Jadi di sini benar, primer lebih lambat dibanding dengan suksesi sekunder. Opsi D, komunitas klimaks yang terbentuk di akhir suksesi pasti memiliki jenis yang berbeda total dengan komunitas sebelum kebakaran. Jadi pada suksesi sekunder karena yang rusak itu tidak total atau yang rusak itu hanya sebagian, maka organismenya nanti itu tidak berbeda total, bisa saja mirip. Mengapa demikian? Karena contohnya tumbuhan yang tumbuh itu merupakan biji-biji dari tumbuhan yang ada sebelumnya yang tertimbun di bagian tanah. Opsi selanjutnya yakni E, produktivitas primer bersih. Ekosistem tersebut langsung mencapai nilai maksimum pada tahap awal pertumbuhan rumput. Nah, produktivitas primer bersih itu terjadi saat suksesi itu telah mengalami yang namanya ekosistem klimaks. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 yakni C. Laju perkembangan komunitas baru berjalan lebih cepat dibanding suksesi primer karena substrat tanah sudah tersedia. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 atau contoh soal terakhir pada materi hari ini. Jadi soalnya, perbedaan yang paling mendasar yang membedakan antara proses suksesi primer dan suksesi sekunder pada suatu ekosistem terletak pada. Jadi di sini kita akan mencari perbedaan dari suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Nah, kita lihat opsinya. Opsi bagian A, jenis iklim dan curah hujan yang mempengaruhi area ekosistem selama proses suksesi berlangsung. Jadi, iklim dan juga curah hujan itu dipengaruhi oleh letak geografis wilayah. Bukan dipengaruhi oleh jenis suksesinya. Lanjut, opsi B. Keberadaan atau keutuhan komunitas asal sebelum terjadinya gangguan alam. Jadi, ini juga bukan merupakan perbedaan ya, karena baik pada suksesi primer maupun suksesi sekunder itu
keduanya itu mengalami yang namanya gangguan, baik itu misal gangguan alam ataupun yang lainnya. Terus opsi C, kondisi substrat awal dan ada tidaknya lapisan tanah yang tersisa setelah gangguan. Jadi pada pada suksesi primer itu, tidak ada tanah. Sedangkan pada suksesi sekunder itu ada. Opsi D, tingkat keanekaragaman hewan yang bermigrasi ke ekosistem baru pada tahap awal. Ini tidak dipengaruhi atau bukan merupakan perbedaan dari suksesi primer dan sekunder. Tingkat keanekaragaman hewan itu dipengaruhi oleh jenis tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut. Terus opsi E, kemampuan tumbuhan klimaks dalam melakukan fotosintesis di bawah naungan pohon lain. Ini juga bukan merupakan perbedaan antara suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Nah, di sini dapat dilihat adapun perbedaannya itu yakni opsi bagian C, kondisi substrat awal dan ada tidaknya lapisan tanah yang tersisa setelah gangguan, di mana kalau dia itu merupakan suksesi primer itu, maka tidak ada tanah. Mengapa demikian? Karena tanahnya tersebut ikut hilang dari ekosistem tersebut. Sedangkan pada suksesi sekunder itu terdapat tanah. Jadi di situ letak perbedaannya. Jadi C adalah opsi jawaban yang menjawab soal nomor 3. Nah, adik-adik, itu tadi materi dan contoh soal terkait suksesi ekosistem, baik itu suksesi primer maupun suksesi sekunder. Semoga materi dan contoh tersebut dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.